Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di video pembelajaran seri manajemen keuangan dan kita sampai di bab 7 atau pertemuan yang ke-6 terkait dengan pengantar risiko dan imbalan atau risk and return. Buku referensi yang kita gunakan adalah buku Financial Management, Principles and Applications karangan Titman, John and Martin. Setelah Anda mempelajari chapter 7 ini atau bab 7 ini, maka diharapkan yang pertama Anda mampu menghitung risiko dan tingkat imbalan atau returns. Jadi return saya terjemahkan dengan imbalan di slide ini, baik return risiko dan return yang realisasi maupun risiko return yang ekspektasi. Yang kedua adalah menjelaskan latar belakang imbalan pasar keuangan. Yang ketiga, menghitung rata-rata tingkat imbalan geometrik atau biasa disebut dengan kompon, saya terjemahkan dengan kata kompon, dan aritmetik. Yang keempat, menjelaskan hipotesis efisiensi pasar dan mengapa hal ini penting dalam penentuan harga saham. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tingkat imbalan dan risiko, risk and return dalam bahasa Inggris, realisasi dan ekspektasi, realized and expected rates of return and risk. Imbalan realisasi atau imbalan tunai adalah imbalan yang mengukur keuntungan atau kerugian dari suatu investasi. Contohnya, misalkan Anda berinvestasi pada satu lembar saham Apple, kodenya adalah AAPL atau AAPL, seharga $95, dan kemudian Anda menjualnya setahun kemudian seharga $200. Perusahaan Apple tidak membayarkan dividen, itu kondisinya, dan selama periode berjalan. Pertanyaan adalah, berapakah imbalan tunai atas investasi tersebut? Rumus sederhana yang dipakai untuk menghitung imbalan tunai atau imbalan realisasi adalah seperti ini. Cash return sama dengan ending price, harga terakhir berapa, ditambah dengan cash distribution atau dividen, ya, dan dikurangi dengan beginning price atau harga awal. Untuk kasus tadi, maka imbalan tunainya adalah 200, ini nilai akhirnya, ditambah dengan dividennya 0 karena memang Apple tidak membayarkan dividen selama kurun waktu tertentu, dan dikurangi dengan harga belinya atau harga pertama kali Anda memiliki saham tersebut. Di sini adalah 95, sehingga hasilnya adalah 105. Jadi imbalan tunai yang diperoleh dari saham Apple tadi adalah $105. Kita juga dapat menghitung tingkat imbalan dalam bentuk persentase. Caranya sederhana, yaitu Anda bagi saja imbalan tunai dengan harga awal saham. Rumusnya kurang lebih seperti ini rate of return. Jadi kalau imbalan dalam bentuk persentase disebut dengan rate of return. Jadi cash return berapa dibagi dengan beginning price. Ini tadi cash returnnya ending price ditambah dengan cash distribution, bentuknya adalah dividen, dikurangi dengan beginning price dibagi dengan beginning price. Jadi untuk kasus yang tadi hasilnya adalah 110,53%, atau tadi di sini 105 dibagi $95. Realisasi tingkat imbalan bagi para investor dari suatu investasi saham biasa dapat diperlihatkan di tabel 71. Ini adalah real yang ada di Amerika tentu saja. Ini perusahaannya ada Dick's Sporting Goods DKS kodenya, ada Duke Energy DUK, Emerson Electric EMR, kemudian Shears Holding SHLD, dan Walmart WMT. Di sini ada harga pasar. Ada harga awal tahun 2008, tanggal 8 Oktober 2008, dan di sini harga akhir 9 Oktober tahun 2009. Di sini ada cash distribution dalam bentuk dividen. Kemudian di sini adalah returnnya dalam bentuk cash. Jadi untuk kasus ini Anda bisa menghitung dengan rumus yang tadi. Contoh untuk Dick's Sporting Goods, harga akhir ending price ditambah dengan cash distribution dalam ini dividen dikurangi dengan beginning price, hasilnya adalah 7,37. Kalau Anda ingin mendapatkan rate-nya, maka 7,37 ini Anda bagi dengan harga awal 15,35 kalikan 100%, atau sama dengan di sini
45%. Demikian pula berlaku untuk Duke Energy, Emerson, Shares, dan Walmart. Silakan Anda capture slide ini dan kemudian Anda pelajari untuk masing-masing saham tersebut, saham perusahaan tersebut. Tabel 71 tadi mengindikasikan bahwa imbalan dari investasi saham biasa itu dapat bernilai positif ataupun negatif. Kenapa disebut positif negatif? Kita kembali lagi, Anda lihat di sini ada Walmart gitu ya, menghasilkan return negatif. Itu yang disebut dengan bisa positif, bisa negatif. Oleh karena itu, kinerja masa lalu bukanlah satu-satunya indikator untuk menilai kinerja masa mendatang. Secara umum, kita berharap untuk mendapatkan imbalan yang lebih tinggi karena kita juga menanggung risiko yang lebih besar. Ada yang disebut dengan imbalan ekspektasi atau expected return. Yang dimaksud dengan imbalan ekspektasi adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh investor di masa depan dari suatu investasi. Jadi Anda belum mendapatkan returnnya. Beda dengan yang tadi, ketika Anda membeli saham dan kemudian menjualnya, maka saat itu Anda mendapatkan imbalan realisasi atau imbalan tunai. Sedangkan ekspektasi baru harapan Anda saja. Imbalan ekspektasi merupakan rata-rata tertimbang dari imbalan yang kemungkinan terjadi, di mana peluangnya ditentukan oleh probabilitas keterjadian. Apa maksudnya? Kita lihat saja dalam bentuk rumus seperti ini. Ini adalah rumus expected return atau imbalan ekspektasi, biasa disingkat dengan E dalam kurung R, seperti ini dia kodenya atau simbolnya, sama dengan rate of return 1 atau R1 disingkatnya, dikalikan dengan probability of return 1 disingkat dengan PB1, ditambah dengan R2 dikali PB2, ditambah dan seterusnya sampai R ke N dan PB ke N. Jadi kalau misalkan memang banyak return yang akan Anda peroleh dengan sekian banyak probability, maka misalkan jumlahnya 10, ya N-nya di sini bisa 10. Probability ini kalau dijumlahkan jumlahnya harus 100 karena probability maksimal adalah 1. Ini contoh menghitung tingkat imbalan ekspektasi atas investasi saham biasa. Di sini ada state of the economy, kondisi ekonomi saat itu. Ada yang resesi, ada moderate growth, pertumbuhannya moderat, dan ada strong growth atau pertumbuhannya sangat luar biasa. Probabilitanya di sini ada 20% untuk recession, moderate growth 30%, dan strong growth 50%. Totalnya harus 100%. Kemudian di sini ada end of year selling price, kemudian ada beginning price, ada cash return from your investment, kemudian di sini ada percentage rate of return-nya, dan kemudian di sini ada produk sama dengan rate of return dikalikan probability ini yang akan kita hitung expected return-nya. Jadi Anda bisa menggunakan tabel ini atau Anda bisa menggunakan rumus sebelumnya seperti ini, atau Anda bisa ubah rumus tadi dalam bentuk tabel seperti ini, di mana di sini N-nya adalah 3 karena di sini hanya ada 3 kondisi, yaitu resesi, moderat, dan strong. Di sini Anda dapat dari rumus ini, dari beginning awal dan dari harga awal, maksud saya beginning dengan harga akhir, Anda mendapatkan cash return di sini minus 1000, kemudian di sini 1200 dan 2200. Maka Anda dapat hasilnya adalah selisihnya tadi ya di sini berarti Anda tinggal kalikan, Anda kalikan dengan probability-nya. Jadi di sini ada keterangan kolom E adalah C kali D, ya, C dikurangi D, kemudian kolom F ini adalah E dibagi D. Jadi nilai yang Anda hasilkan dibagi dengan harga awal, kemudian dikalikan 100% sama dengan minus 10% di sini untuk recession, untuk moderate 12%, dan untuk strong growth 22%. Baru kemudian Anda kalikan dengan probabilitanya. Nah, ingat rumusnya tadi, kalikan dengan probabilitanya. 20% kalikan minus 10 sama dengan minus 2%, 30% kalikan 12% sama dengan 3,6%, dan 50% kalikan 22% sama dengan 11%. Anda jumlahkan, hasilnya 12,6. 12, inilah yang disebut dengan expected return, atau tadi kalau Anda lihat ke slide sebelumnya disebut dengan rata-rata tertimbang dari imbalan yang kemungkinan terjadi,
di mana peluangnya ditentukan oleh probabilitas keterjadian. Jadi peluangnya ditentukan oleh probability ini. Tentu saja angka ini akan berubah 12,6 ini kalau di sini probabilitasnya berubah. Begitu seterusnya. Yang tadi kalau Anda gunakan rumus hasilnya seperti ini. Jadi kalau tabel sebelumnya apabila terjemahkan dalam rumus, maka rumusnya menggunakan rumus hasilnya seperti ini. Minus 10% kali 0,2 ditambah 12% kali 0,3 ditambah 22% kali 0,5 dan sama dengan hasilnya 12,6%. Bagaimana dengan risiko? Mari kita lihat contoh mengurut. Tadi adalah return, sekarang kita bicara risiko. Karena chapter ini membahas tentang risk and return, risiko dan return. Kita dahului dengan pembahasan return dan setelah itu kita masuk ke risiko. Pada contoh tabel di 72, imbalan ekspektasi tadi adalah 12,6%. Namun demikian, sesungguhnya imbalan tersebut berada di kisaran minus 10 sampai dengan 22%. Maksudnya seperti apa? Anda lihat kembali ke tabel ini. 12,6% ini itu berada di kisaran ini, di kisaran rate of returns-nya minus 10% sampai dengan 22%. Artinya bahwa terjadi sebuah keragaman dalam imbalan tersebut, dan imbalan tadi bisa dikuantifikasi dengan menghitung varian atau standar deviasi yang ada pada imbalan investasi tadi. Varian adalah kuadrat dari perbedaan rata-rata antara imbalan realisasi individual dengan imbalan ekspektasi, dan standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari varian. Atau dalam bahasa yang sederhana, sebenarnya varian dan standar deviasi ini adalah untuk mengukur risiko. Namun yang paling banyak dipakai adalah standar deviasi. Di sini dikatakan standar deviasi lebih umum digunakan untuk mengkuantifikasi risiko. Dengan kata lain, kalau Anda ingin menghitung risiko, Anda bisa hitung variannya, kemudian Anda kuadratkan untuk menghasilkan standar deviasi. Dan standar deviasi inilah yang akan kita hitung sebagai risiko. Contoh misalkan, asumsikan Anda dihadapkan pada dua kemungkinan alternatif investasi. Yang pertama adalah US Treasury Bills, atau di Indonesia disebutnya dengan surat perbendaharaan negara. Yang kedua adalah common stock atau saham biasa dari perusahaan publik as publishing company. US Treasury Bill dipandang sebagai investasi bebas risiko, ya disebut bebas risiko atau risk free karena diterbitkan oleh pemerintah. Demikian pula di Indonesia, semua surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah itu dijamin oleh pemerintah, dijamin bunganya dan juga dijamin pembayaran pokoknya. Makanya disebut dengan risk free. Karena tidak ada risiko kegagalan dalam pembayaran bunga yang sebesar 5%. Common stock, investasi dalam saham biasa, merupakan suatu investasi yang berisiko. Maksudnya apa? Bisa saja perusahaan tadi bangkrut dan Anda tidak mendapatkan apapun dari saham yang Anda miliki. Ada istilah disebut dengan probabilitas distribusi, yaitu suatu imbalan investasi berisikan seluruh kemungkinan tingkat imbalan dari investasi yang berkaitan dengan probabilitas tiap keluaran atau outcome. Maksudnya gimana? Ya kita bicara probabilitas juga. Sama halnya seperti expected return tadi. Ini contoh probabilitas distribusi dari imbalan treasury bills dan saham biasa perusahaan S publishing tadi. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada possible returns, jadi kemungkinan imbalan yang akan Anda dapatkan, possibility-nya, jadi tingkat kemungkinan keterjadiannya. Dan di sini adalah yang di sini adalah possible returns-nya, kemungkinan Anda dapatkan. Di sini adalah probability of occurrence-nya, kemungkinan Anda keterjadiannya. Di sini yang warna biru muda adalah publishing company dan yang abu-abu adalah treasury bill. Anda lihat treasury bill itu hanya satu batang, mengartikan bahwa pasti dibayar dan dibayar pasti 5%. Kalau saham returnnya adalah dalam bentuk dividen, jadi bisa saja tidak terbayar atau bahkan minus 10%, kurang lebih begitu cara membacanya. Bisa dibayar 5%, bisa dibayar 15%, bisa 25%, bisa 40%. Probabilitasnya sangat beragam untuk saham biasa. Dengan kata lain, di sini Anda bisa lihat sini chance or probability of occurrence-nya 1 perubahan 10, maksudnya per 10 begitu ya.
Di sini minus 10%, 5%, 15%, 25% sampai dengan 40%. Probabilitas distribusi dari Treasury Bills berupa satu batang tunggal dengan tingkat imbalan sebesar 5%, yang mengindikasikan bahwa terdapat 100% probabilitas yang akan menghasilkan imbalan. Artinya ini pasti. Kenapa? Karena dijamin oleh pemerintah. Inilah mengapa kemudian Treasury Bills dianggap sebagai investasi bebas risiko atau risk free. Imbalan dari saham S Publishing Company memiliki kisaran dari minus 10 terendah sampai dengan 40% tertinggi. Oleh karenanya investasi dalam bentuk saham biasa itu beresiko atau disebut dengan risky, sedangkan Treasury Bill tidak. Dengan menggunakan persamaan 73 diketahui bahwa imbalan ekspektasi atau expected return atas saham adalah 15%. Anda bisa kembali lagi ke rumus E dalam kurung R atau expected return. Sedangkan imbalan ekspektasi dari Treasury Bills itu tadi hanya satu, yaitu 5%. Jadi untuk yang 15% dari mana? Mohon Anda kembali hitung dengan rumus yang sebelumnya ada di slide sebelumnya. Apakah dengan imbalan atas investasi saham yang lebih tinggi tersebut menjadikan investasi ini lebih baik daripada investasi Treasury Bills? Yang tidak boleh diabaikan adalah kita juga perlu mengetahui risiko dari kedua investasi tadi. Bagaimana mengukur risiko? Ini rumusnya. Jadi rumus risiko itu mirip seperti expected return, jadi kurang lebih sama ini. Di depan ini juga ada R1 gitu ya, kemudian di sini ini RN ya, R ke 1, kemudian PB1 dan seterusnya. Mirip seperti rumus expected return, ini diambil hanya bagian ujungnya saja, yang N nya saja. Rumusnya adalah rate of returns RN, kemudian dikurangi dengan expected of return ER. Ini tiganya tidak perlu Anda baca. Kemudian dikalikan dengan probability of return yang ke N. Jadi ini dikuadratkan. Jadi untuk mengukur resiko adalah sebenarnya Anda menghitung berapa rate of return dikurangi dengan expected return-nya, kemudian dikuadratkan, dikalikan dengan probability-nya. Mari kita lihat contoh yang tadi. Mengukur varian dan standar deviasi suatu investasi untuk saham biasa S Publishing ya. Jadi sini tadi ada state of return-nya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada stage-nya tadi. Kemudian rate of return-nya tadi Anda lihat grafik yang tadi, batang tadi ada minus 10 sampai dengan 40 atau 0,4. Anda boleh ubah persentase menjadi desimal seperti ini. Kemudian change of probability-nya, probabilitasnya tadi di diagram batang tadi juga sudah disebutkan ada 10, 20, 40, 20. Ini totalnya harus 100. Anda bisa hitung ini totalnya 100 ya, karena probabilitas itu maksimal adalah 1 atau 100%. Ini Anda kalikan rate of return kalikan probability. Ini untuk menghitung expected return dulu ya. Kemudian Anda bisa lihat hasilnya adalah 0,15. Jadi 0,15 ini tadi sini sudah disebutkan sebelumnya 15%. Maka sebenarnya berasal dari sini. Jadi kalau tadi Anda hitung, Anda gunakan tabel seperti ini, hasilnya seperti ini 15% atau 0,15. Nah, yang tahap kedua kita hitung variannya. Ingat varian tadi adalah expected return. Ini expected return, return dikurangi dengan expected return. Jadi return 0,10 untuk yang pertama ya, minus 0,1 begitu, dikurangi dengan 0,15 dikuadratkan gitu ya, hasilnya adalah 0,0625. kemudian di sini 0,05 dikurangi 0,15 dikuadratkan, 0,15 dikurangi 0,15 dikuadratkan, 0,25 dikurangi 0,15 dikuadratkan, 0,4 dikurangi 0,15 dikuadratkan. Baru kemudian Anda kalikan dengan probability-nya. Ini kalikan dengan probability-nya mana tadi? Ini probability-nya ya. Anda kalikan probability-nya, maka sebenarnya rumusnya ini tadi. Ini ya,
expected return rate of return dikurangi expected return dikuadratkan dikalikan dengan probability-nya. Totalnya adalah 0,0165. Ini masih varian juga, tetapi risiko juga, tapi disebutnya masih varian. Ini masih varian. Kalau Anda ingin menentukan berapakah risiko dari saham tadi, maka Anda harus kuadratkan, karena risiko menggunakan standar deviasi. Di standar deviasi itulah akar dari varian. Akar dari 0,0105 hasilnya adalah 0,1285 atau 12,85%. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dari investasi treasury bills expected return-nya 5%. Standar deviasinya 0 karena memang tidak ada resikonya. Common stock saham ACE tadi, ACE Publishing 15% expected return-nya, tetapi Anda lihat resikonya standar deviasinya itu 12,85%. Anda pilih yang mana? Kita amati bahwa saham biasa menawarkan imbalan ekspektasi yang lebih tinggi, tetapi juga berisiko ini yang diukur melalui standar deviasi. Pilihan seseorang atau seorang investor atas investasi tertentu akan ditentukan oleh sikap mereka terhadap risiko. Silakan, kalau Anda memilih yang paling atas, berarti Anda bukan risk taker, mungkin Anda bisa disebut sebagai risk avoider, Anda menghindari risiko. Tapi kalau Anda pilih common stock, berarti Anda adalah risk taker, Anda adalah orang yang berani mengambil risiko. Kita lihat bedah kasus menghitung risiko dan imbalan investasi. Hitunglah imbalan ekspektasi atau expected return dan standar deviasi dari suatu investasi yang memiliki return yang sama namun dengan probabilitas 0,02, di sini 0,2, 0,2, 0,3, 0,2 dan 0,1. Ini adalah probability-nya. Dan kemudian rate of return-nya ini minus 20, 0, 15, 30, 50%. Kita dapat menggunakan persamaan 7,73 untuk menentukan imbalan ekspektasi dan menggunakan persamaan 75 untuk menentukan standar deviasi. Tadi kita sudah berikan contohnya, Anda bisa menghitung. Ini adalah latihan saja. Ini sekilas saja. Ini tadi rumusnya sama seperti di persamaan sebelumnya. Maka kalau Anda gunakan rumus ini dengan memasukkan data yang tadi, maka ER-nya, expected return-nya adalah 11,5%. Silakan Anda cek kembali. Kemudian untuk menghitung deviasinya, ini rumusnya. Tadi di slide sebelumnya hanya ada ujungnya saja. Kalau Anda lihat kan tadi ujungnya hanya ini saja. Rumus detailnya seperti ini sebenarnya. R1 dikurangi expected return dikuadratkan kali PB1 ditambah R2 dikurangi expected return dikuadratkan kali PB2 dan seterusnya sampai R ke N dan PB ke N. PB adalah probabilitas. Juga silakan Anda cek kembali penghitungan angkanya. Hasilnya adalah 21,11%. Imbalan ekspektasi untuk analisis ini adalah 11,5%. Namun demikian, investasi ini adalah investasi berisiko. Kenapa? Karena imbalannya berada di kisaran minus 20 sampai dengan 50%. Maknanya apa? Maknanya sebenarnya kalau Anda memiliki investasi ini, bisa saja, tanda kutip ya, kalau Anda apes, Anda hanya akan dapatkan minus 2%. Artinya sahamnya turun atau expected return Anda, realisasi return Anda sangat rendah atau bahkan tanda kutip Anda rugi gitu. Tapi kalau Anda beruntung ya, maka Anda bisa saja dapat sampai 50%. Namun rata-rata expected return-nya ada di angka 11,5%. Standar deviasi sebagai alat untuk mengukur rata-rata sebaran imbalan investasi menggambarkan risiko ini dan hasilnya adalah 21,11%. Artinya Anda menanggung risiko untuk mendapatkan 11,5% expected return. Anda menanggung risiko sebesar 21,11%. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sekilas tentang histori imbalan pasar keuangan. Selama ini para investor memperoleh tingkat imbalan yang lebih tinggi berasal dari investasi yang lebih beresiko. Karena memang ada pepatah mengatakan high risk, high return. High risk, high gain. High risk, high yield, kurang lebih seperti itu. Kita akan lebih pakai cenderung menggunakan high risk, high return karena materi kita adalah tentang risk and return. High risk makin tinggi risiko yang Anda
ambil, maka Anda akan menghasilkan high return yang juga lebih tinggi. Oleh karena itu, apabila investor menginginkan tingkat imbalan ekspektasi yang lebih tinggi, maka dapat diartikan secara sederhana bahwa para investor tersebut berharap akan mendapatkan imbalan realisasi yang lebih tinggi juga. Imbalan yang lebih tinggi adalah sesuatu yang tidak dapat dijamin akan diperoleh. Kenapa? Karena ada risikonya. Ini contoh kondisi pasar keuangan di Amerika terkait dengan imbalan investasi dalam negeri dari tahun 26 sampai tahun 2011. Anda lihat grafiknya seperti ini. Grafik yang biru tua ini adalah small stock, saham berkapitalisasi kecil, gitu ya. Kemudian large stock, ini saham berkapitalisasi besar, warna biru muda. Kemudian ada yang warna orange, ini adalah government bonds, obligasi pemerintah. Yang hijau adalah treasury bills. Ingat tadi treasury bills adalah investasi bebas risiko. Anda bisa lihat ya, karena dia bebas risiko pasti dijamin. Anda lihat di sini pergerakannya dia landai. Sementara yang tinggi adalah saham berkapitalisasi kecil dan saham berkapitalisasi besar. Ini menunjukkan bahwa kalau Anda memang suka dengan risiko, ya Anda berinvestasinya di saham, tidak di surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Tapi kalau Anda ingin aman, ingin nyaman, Anda nggak ingin mengambil risiko, maka Anda bisa menggunakan atau mengambil investasi dalam bentuk surat berharga pemerintah, baik dalam bentuk saham maupun bonds, obligasi. Mari kita lihat hubungan yang jelas antara risiko dan imbalan. Saham-saham kecil memiliki imbalan tahunan yang paling tinggi. Tadi Anda lihat grafiknya, namun perlu diingat bahwa imbalan yang lebih tinggi tadi berkaitan dengan risiko juga yang lebih besar. Ini tadi, ya, ini rekapitulasinya atau resumenya. Untuk small stock tadi returnnya 11,9, SD standar deviasinya 32,8%. Untuk yang large stock 9,8%, resikonya Anda lihat 20,5%. Government bonds 5,7%, di sini masih ada resikonya 9,6%. Kalau di Indonesia government bond itu masuk dalam risk free, jadi 0%. Dan kemudian treasury bills di sini 3,6%. Di sini juga masih ada resikonya 3,1%. Kalau di Indonesia dia sudah 0%. Kesimpulan pertama, investasi yang lebih berisiko memiliki histori imbalan realisasi yang lebih tinggi. Jadi resiko investasi yang lebih berisiko begitu, itu imbalannya lebih tinggi. Jenis investasi yang kedua, jenis investasi yang berisiko lebih tinggi tadi memiliki standar deviasi yang juga tinggi. Jadi yang pertama sini ini menunjukkan high risk, high returns. Yang kedua di sini ingin menunjukkan bahwa risiko berkorelasi dengan standar deviasi. Itulah mengapa ukuran risiko menggunakan standar deviasi. Berikut ini adalah gambar tentang saham, obligasi, komoditas, dan real estate pada kurun waktu 80 tahun 1980 sampai dengan 2010. Anda bisa lihat di sini perbedaannya. Yang warna biru muda dulu nih, biru muda ini adalah saham. Yang warna abu-abu, ini agak abu-abu ini adalah real estate. Kemudian yang orange ini adalah obligasi. Sedangkan yang hijau ini tadi adalah treasury bills, dan yang hijau gelap ini adalah commodities. Sedangkan yang abu-abu ini adalah inflation. Jadi Anda bisa lihat perbandingan antara inflasi, ini inflasi yang terjadi di Amerika di tahun 80 sampai 2010 dibandingkan dengan beberapa alternatif investasi yang bisa Anda lakukan. Yang tertinggi adalah yang abu-abu, saya sebut saja ini abu-abu gitu ya. Ini adalah real estate. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat histori tingkat imbalan pada pasar global di kurun waktu tahun 70 sampai dengan 2011 kurang lebih seperti ini. Ini di international investing, di pasar internasional. Ini Amerika, ini international, ini Eropa, dan ini adalah Pasifik. Kurang lebih seperti ini gambarannya.
Ini di Amerika, ya, kemudian ini di dunia internasional, Eropa dan Pasifik. Dan Anda bisa lihat Eropa Pasifik lebih tinggi karena dia adalah pasar yang memang sedang berkembang. Kemudian ini investasi pada pasar negara berkembang, Australia, Amerika, dibandingkan dengan Australia, Amerika, UK dan Jepang. Maaf. Di sini ada Meksiko, Korea, Taiwan, Chile. Ini adalah emerging market, perusahaan dari pasar dari negara-negara yang berkembang. Sedang ini adalah perusahaan negara kondisi pasar dari negara-negara yang sudah maju. Anda bisa lihat bahwa kalau Anda komparasi ini grafik ini dengan grafik ini, bahwa ternyata pasar di negara berkembang jauh lebih baik begitu kondisinya dibandingkan mereka di negara yang sudah maju. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tingkat imbalan rata-rata dan geometrik dan aritmetik. Apa perbedaannya? Tingkat imbalan rata-rata geometrik untuk menjawab berapakah tingkat pertumbuhan investasi Anda. Jadi kalau Anda ingin bertanya, berapa sih tingkat pertumbuhan investasi saya? Maka Anda pakainya rata-rata geometrik. Tapi kalau Anda cuma ingin bertanya tentang berapakah tingkat imbalan rata-rata tahunan investasi yang saya miliki, maka Anda cukup menggunakan rata-rata aritmetik. Inilah bedanya rata-rata geometrik dengan rata-rata aritmetik. Rumus rata-rata geometrik seperti ini, ya, agak unik saudara. Jadi 1 ditambah dengan rate of return, ya begitu, dikalikan dengan 1 ditambah rate of return tahun kedua, dari tahun pertama maaf, dan seterusnya sampai dengan 1 plus rate of return tahun ke N. Terserah Anda mau menghitung berapa lama, apakah 5 tahun, 10 tahun begitu. Kemudian dipangkatkan 1 per N atau akar N dikurangi 1, ini untuk menghitung rata-rata geometrik. Silakan Anda hafalkan rumus ini. Sedangkan kalau rata-rata aritmetik, ya Anda tinggal bagi saja rata-ratanya. Mari kita lihat contohnya. Hitunglah rata-rata aritmetik dan geometrik dari saham di bawah ini. Ini ada tahun 0, 1, 2. Annual rate of return-nya tahun pertama 40%, tahun kedua minus 50%. Kemudian nilai sahamnya tahun 0 25, kemudian naik menjadi $35 dan turun menjadi $17,5. Dari mana angka 40 50? Kembali ke yang tadi, ya. 35 dikurangi 25, selisihnya adalah 10. 10 dibagi 25 sama dengan 40%. Ingat kembali ke rumus tentang imbalan tunai. Berapa rata-rata aritmetiknya? Ya sederhana, Anda tinggal tambahkan saja dan dibagi berapa periodenya. Karena di sini tadi hanya 2, berarti 40 ditambah minus 50 dibagi 2. Itu rata-rata aritmetik. 5%, minus 5%. Rata-rata geometrik Anda gunakan rumus yang tadi, 1 tambah R dikalikan 1 tambah R yang kedua dipangkatkan 1 per N-nya berapa tadi? N-nya karena hanya 2 berarti 1 per 2 atau akar 2. Hasilnya adalah 1,4 dikali dengan 0,5 dikuadratkan, dipangkatkan setengah atau diakarkan, dikurangi 1, hasilnya minus 16,33%. Jadi sini terlihat ada perbedaan angka. Rata-rata aritmetiknya minus 5%, namun rata-rata geometriknya minus 16,33%. Apa artinya? Rata-rata aritmetik dan geometrik adalah suatu nilai yang penting dan benar. Dua-duanya benar, meskipun angkanya berbeda, hasilnya berbeda, tapi dua-duanya adalah penting dan benar. Tabel berikut memberikan panduan tentang mana rata-rata yang tepat digunakan dan kapan Anda menggunakannya. Pertanyaan yang diajukan begini, berapakah tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan dari investasi tadi di tahun depan? Maka kalau Anda ingin mendapatkan jawaban terkait dengan pertanyaan ini, maka tingkat imbalan rata-rata aritmetik dihitung dengan menggunakan tingkat imbalan tahunan. Anda pakai rata-rata aritmetik. Kalau pertanyaan adalah berapakah tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan selama beberapa tahun, maka Anda gunakan geometrik. Kenapa? Karena tingkat imbalan rata-rata geometrik dihitung selama periode masa lalu yang sama. Itu kalau Anda ingin bedakan antara penggunaan aritmetik dan geometrik. Mari kita lihat contohnya. Menghitung rata-rata tingkat imbalan aritmetik dan geometrik.
Mary telah memutuskan untuk tetap menahan saham yang pernah diberikan oleh neneknya. Namun, ia kini sedang mempertimbangkan pula kemungkinan untuk menjual hadiah lainnya yang pernah diberikan oleh sang nenek 5 tahun yang lalu. Berapakah tingkat imbalan rata-rata aritmetik dan geometrik dari investasi saham tersebut? Mari kita lihat tabel di slide berikutnya. Datanya seperti ini, tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5, annual rate of return-nya minus 15, 15, 25, 30, minus 10, dan value of stock-nya 10.000, 8.500, 9.775, 12.000 sekian, sampai dengan 14.295,96 dan seterusnya. Kalau dibuat value of stock-nya kurang lebih seperti ini grafiknya, dari angka 10.000 turun, kembali 10.000 naik, dan kemudian turun, kurang lebih seperti itu dalam kurun waktu 5 tahun. Kita harus menghitung rata-rata aritmetik dan geometrik untuk menjawab hal tadi. Rata-rata aritmetik tidak bisa menangkap efek bunga compound atau bunga berbunga, ada yang nyebutnya seperti itu, compound interest, ini bahasa Inggrisnya, berbeda dengan rata-rata geometrik. Ini tadi rumus rata-rata geometrik diulang kembali di slide ini. Untuk menghitung rata-rata aritmetik, ya Anda tinggal hitung saja berapa jumlahnya tadi. Nah, tadi 45% dibagi dengan 5, karena tadi N-nya 5. Sum of annual of return, jumlahkan saja berapa rate of return-nya, rate return pertama, kedua, ketiga. Kalau lihat, maaf, kita mundur dulu. Jadi jumlahkan saja, minus 15 tambah 15 tambah 25 tambah 30 dikurangi 10, begitu. Ya, hasilnya tadi adalah 45% dibagi dengan 5. 5 ini adalah 5 tahun, sama dengan 9%. Simple untuk rata-rata aritmetik. Berdasarkan kinerja masa lalu, Mary mengharapkan imbalan setidaknya 9% per tahun di rata-ratanya di masa yang akan datang. Untuk rata-rata geometriknya, rumusnya ini tadi, Anda cek kembali, maaf nih rumusnya terpotong seperti ini. Hasilnya adalah 7,41%. Apa maknanya? Rata-rata aritmetik tadi sebesar 9%, sedangkan rata-rata geometrik hanya 7,41%. Rata-rata geometrik lebih rendah karena mempertimbangkan bunga compound di dalamnya. Itu menyebabkan kenapa rata-rata geometrik umumnya lebih rendah daripada rata-rata aritmetik. Kedua rata-rata ini bermanfaat dan berguna, namun digunakan untuk menjawab dua pertanyaan yang berbeda. Rata-rata aritmetik menjawab pertanyaan, berapakah tingkat imbalan yang diharapkan oleh Mary dari investasinya di tahun depan? Dengan asumsi semua kondisi lainnya sama dengan tahun sebelumnya. Rata-rata geometrik menjawab pertanyaan, berapakah tingkat imbalan yang diharapkan oleh Mary selama 5 tahun ke depan? Itu bedanya antara aritmetik dengan geometrik. Kita masuk ke materi yang keempat. Apa sajakah yang menentukan harga saham? Secara umum, harga saham cenderung akan meningkat apabila ada kabar baik tentang profit masa depan, dan sebaliknya harga saham cenderung akan turun apabila ada kabar buruk tentang profit di masa yang akan datang. Pergerakan harga saham juga dipengaruhi oleh spekulan atau sentimen investor. Ada yang disebut dengan istilah sentimen pasar. Ada istilah yang dipakai di pasar keuangan, yaitu investment market hypothesis atau hipotesis pasar efisiensi. Efficient market hypothesis, ya. Saya terjemahkan dengan hipotesis pasar efisien. Menyatakan bahwa harga sekuritas merefleksikan secara akurat harapan arus kas di masa depan dan didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia di tangan para investor. Pasar efisien adalah satu pasar di mana seluruh informasi yang tersedia berkaitan sepenuhnya dengan harga sekuritas dan imbalan yang diperoleh oleh para investor atas investasi mereka yang tidak dapat diprediksikan. Ada tiga jenis hipotesis dari efisiensi market hipotesis ini. Ada yang weak form, ada yang semi strong form, dan ada yang strong form. Ada yang lemah, bentuknya lemah, ada yang berbentuk semi strong, semi kuat, dan ada yang strong kuat. Secara umum, pasar diharapkan setidaknya berbentuk weak dan semi strong, efisien. Jika terdapat strategi perolehan profit yang sederhana, maka strategi tersebut akan menarik perhatian para investor.
yang dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan profit. Hipotesis pasar efisien didasarkan pada asumsi bahwa para investor sebagai suatu kelompok adalah orang-orang yang rasional, dan pendapat tentang hal ini atau pandangan tentang hal ini sudah diuji atau teruji. Jika para investor memproses informasi tidak secara rasional, maka mungkin saja pasar tidak secara akurat pula menggambarkan informasi publik. Dalam bahasa yang sederhana, saya ingin menjelaskan bahwa para investor yang bermain di pasar modal misalkan, mereka adalah orang-orang yang rasional. Mereka selalu melakukan satu aktivitas berdasarkan data-data yang ada, dan kemudian menghitung berbagai variabel-variabel yang bisa mereka tentukan. Jadi mereka tidak secara rasional menentukannya, karena kalau tidak maka pasar tidak akan menggambarkan kondisi yang ada di publik. Sebagai contoh, para investor yang yang memiliki tingkat percaya diri yang terlalu tinggi, PD habis begitu, akan segera bereaksi pada saat manajemen perusahaan mengumumkan pendapatannya atau earnings, dan memberikan perhatian yang sedikit pada informasi baru yang disampaikan oleh manajemen. Artinya investor yang terlalu pede, begitu perusahaan dia melihat satu perusahaan earningsnya tinggi atau income-nya tinggi, maka mereka langsung menganggap perusahaan ini bagus. Informasi apapun yang disampaikan oleh manajemen tidak mereka perhatikan. Itu maksudnya. Akibatnya informasi baru ini, yang di sini informasi baru ini yang disampaikan oleh manajemen tadi, meskipun dipublikasikan dan bebas diperoleh, namun tidak mempengaruhi harga pasar. Kenapa? Karena investor hanya memperhatikan earnings. Itu kalau investornya terlalu pede. Secara historis terdapat beberapa bukti ketidakefisienan pasar keuangan. Sebagian besar bukti ketidakefisienan ini dapat dirangkum dalam 3 observasi pada tabel berikut ini. Observasinya silakan Anda pelajari karena waktu kita juga terbatas. Yang pertama, anomalinya adalah value stock outperform growth stocks. Jadi ada nilai saham yang outperform, yang pertumbuhannya di luar dari performance. Kemudian ada momentum in stock returns, ada momentum di dalam pengembalian saham, dan ada over and under reaction to corporate announcements. Jadi ada reaksi yang berlebihan atau reaksi yang terlalu rendah, bahkan nanti tidak ada reaksi terhadap pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah yang diperlihatkan dari bukti-bukti tadi? Bila pasar ekuitas tidak efisien, hal ini berarti bahwa para investor dapat memperoleh imbalan yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan risiko investasi tersebut. Dengan cara gimana? Mengambil keuntungan dari kesalahan harga yang terjadi di dalam pasar. Nah, banyak bukti untuk hal yang terakhir ini yang menunjukkan bahwa strategi yang memunculkan pola-pola seperti ini sangatlah berisiko dan tidak berhasil dilakukan setelah tahun 2000. Artinya kalau Anda ingin menjadi investor, Anda nggak bisa itu serampangan begitu ya. Kesuksesan awal yang kemudian diikuti oleh kegagalan strategi dalam menggunakan pola ini menunjukkan bahwa sekali pola diketahui, maka para investor akan melakukan pembelian secara agresif dengan menggunakan pola tersebut dan kemudian mengeliminasi ketidakefisienan. Selanjutnya, pasar keuangan akan menjadi efisien. Ya, paling tidak bentuknya adalah semi strong. Tadi sudah dikatakan yang terbaik adalah weak atau semi strong, bukan yang strong. Saya kira itu materi kita di chapter ke-7 ini tentang risk and return. Di chapter berikutnya akan dibahas tentang risk and return yang bentuknya adalah portofolio. Inilah risk and return yang biasa. Di chapter ini juga sudah disiapkan soal-soal yang perlu Anda kerjakan di rumah atau sesuai dengan dosen yang mengampu mata kuliah Anda. Silakan Anda baca kembali literaturnya, Anda bisa lihat slide-nya kembali, atau Anda bisa dengarkan kembali penjelasan saya, meskipun penjelasan ini tentu saja akan sangat berbeda dengan penjelasan di dalam kelas yang membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Baik, saya kira itu. Kita bertemu kembali di serial manajemen untuk chapter yang berikutnya. Terima kasih.